Shalom, selamat sore. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai penjunan dan tanah liat pada episode yang kedua. Tapi sebelum kita meneruskan pembahasan ini, kita dengarkan satu lagu Engkau Penjunan dan Ku Tanah Liat. Agar Engkau membentuk hidup kami, mengubah hati kami, supaya kami semakin hari semakin serupa seperti Engkau. Di dalam semua yang kami pikir, kami rasakan, kami katakan, kami perbuat dalam hidup kami, satu tujuan kami, yaitu menyenangkan hati-Mu. Ubahkanlah kami, Tuhan. Ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Nyanyikan bersama, ubah hatiku. Ubah hatiku, ini doa kami, Tuhan, menjadi baru. Ubah kami, ubah hatiku seperti dirimu. ini hidup kami, Tuhan. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. ubah hatiku, Tuhan. Ya, itu sedikit kita menaikkan lagu sesuai dengan yang kita bahas. Engkau penjunan dan ku tanah liat. Selamat sore. Pada sore yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pada episode yang kedua, Engkau penjunan dan ku tanah liat. Pada pembahasan yang lalu kita sampai mana? Kita sampai menerobos takdir. Nah, kalau kita menerobos takdir, terus kita ingin cepat kaya, kita akan menemui namanya mentok dengan masalah. Nah, waktu mentok masalah, anggaplah rezeki kita macet. Jadi kalau rezeki macet, bukan artinya pemahamannya benar, bukan artinya Tuhan menutup pintu rezeki kita. Tetapi apa? Tetapi Tuhan, jikalau dikatakan menutup rezeki kita, maka Tuhan akan dinyatakan jahat. Loh, kita sedang kerja keras, terus ditutup sama Tuhan. Kan Tuhan jahat. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau ada istilah, oh Tuhan menutup pintu rezeki kita, itu tidak boleh. Itu kesalahpahaman di dalam memahami kebenaran Tuhan dan hatinya Tuhan. Karena kalau kita menerobos takdir, kerja banting tulang siaman, tiba-tiba rezeki kita macet, itu bukan Tuhan menutup rezeki kita. Tapi sementara Tuhan tidak mempermudah jalan hidup kita, atau dengan kata lain Tuhan tidak mau bantuin apa yang kita kerjakan itu berhasil. Atau bahasa mudanya adalah Tuhan sementara tidak memberikan
hidayah atau taufik-Nya kepada kita, yaitu petunjuk untuk dipermudah jalan-jalan hidup kita. Itu sementara, ya Tuhan tontonin aja. Namanya ditontonin aja kan, manusia namanya mengejar karir, mengejar sukses, ingin cepat kaya, mencari uang, kan ada mentoknya nanti. Nah, waktu dia mentok, biasa kalau sudah mentok, manusia itu bertobat. Terus berkata, Tuhan, aku ingin melayani-Mu Tuhan. Aku ingin kembali kepadamu Tuhan. Nah, biasa kan begitu. Terus Tuhan, oh ya, baguslah. Kalau sekarang kau sudah mengerti apa yang aku kehendaki dalam hidupmu. Sekarang kembalilah kepadaku. Nah, masalahnya, menurut kami, Gereja Anthropos Theos Ministry, sikap yang seperti ini sebenarnya adalah sesuatu sikap yang tidak bijaksana. Hanya membuang waktu sia-sia. Seandainya engkau dipanggil Tuhan itu berumur 30 tahun. Terus engkau tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu artinya bukan kita selalu berpikir ada suara. Misalnya, Hendy anakku, jadilah hambaku. Kan nggak selalu begitu. Atau dalam mimpi Tuhan Yesus datang terus berkata, anakku, jadilah alat di tanganku. Kan nggak selalu begitu. Nah, bisa jadi waktu dulu engkau rajin ke gereja, engkau melayani di gereja, ya kan? Suatu saat engkau dipercayakan oleh gembalamu untuk memberitakan, membawakan firman Tuhan, atau melayani di konsel-konsel, atau melayani di ibadah pemuda. Itu sebenarnya adalah panggilan Tuhan melalui gembala jemaatmu. Nah, kadang-kadang kan kita mau mengejar karir, mau jadi sukses, kita meninggalkan pelayanan kita. Tadinya rajin ke gereja, ya biasa-biasa aja lah, seminggu sekali aja. Yang biasanya membawakan berita firman udah nggak aktif lagi. Biasanya ibadah di youth, di pemuda udah nggak aktif lagi. Nah, itu sebenarnya kita sedang tidak mendengarkan panggilan Tuhan. Kita mengejar karir, kita menerobos takdir, hanya kita mentok masalah. Anggap ya, ini misalnya saja. Anda waktu sudah melayani Tuhan, itu berumur 30 tahun. Karena Anda mengejar karir, Anda kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, Anda nggak sukses. Akhirnya Anda keburu nikah. Setelah keburu nikah, Anda punya anak 1. Ya. Tapi hidup belum sukses juga. Masih kere Anda. Ya. Rumah masih ngontrak. Ya, masih kan hidupnya mentok. Pada saat-saat itulah Anda mulai rajin ke gereja. Anak sudah 1, istri sudah punya, terus Anda baru rajin ke gereja. Nah, Anda akhirnya mendengar firman lagi dari pendeta, dari pengkhotbah, terus Anda bertobat. Terus Anda berkata, Tuhan, waktuku telah sia-sia. Sekarang saya sudah berumur 45 tahun Tuhan. Berarti selama 15 tahun saya telah menyia-nyiakan waktu saya. 15 tahun ini saya telah mengejar karir saya, mengejar kesuksesan saya, ternyata saya tidak berhasil. Ya, jadi Anda berjuang melawan takdir itu mulai dari umur 30 tahun, sekarang sudah 45 tahun. Berarti Anda sudah memakan waktu 15 tahun Anda menghabiskan waktu. Baru Anda bertobat, terus baru kata Tuhan, aku sekarang mau melayani-Mu Tuhan. Akhirnya umur 45 tahun, ambillah namanya sekolah teologi, karena mau cepat yang ngambil D3 lah, diploma 3 tahun. Akhirnya keluarlah diploma 3 tahun belajar teologi, terus mulai melayani Tuhan. Tapi waktumu sudah habis 15 tahun. Coba waktu 30 tahun itu engkau tetap bekerja seperti biasa sambil melayani Tuhan di gereja yang kau layani. Mungkin seumur 45 tahun ini engkau sudah sukses. Engkau sudah diberkati. Engkau sudah punya rumah, sudah punya motor, sudah punya mobil. Tapi karena engkau tidak mendengarkan perintah Tuhan dan tidak mengindahkan panggilan Tuhan, akhirnya waktu 15 tahun habis. Engkau hanya untuk mengejar karir dan ternyata hasilnya tidak berhasil. Nah,
Menurut ATM, menurut Anthropos Theos Ministry, inilah sikap seseorang yang tidak bijaksana karena dia sudah menghabiskan waktu 15 tahun baru bertobat. Kenapa waktu nggak 30 tahun tetap melayani Tuhan? Kenapa setelah habis 15 tahun karir tidak berhasil, akhirnya engkau sekolah pendeta, sekolah teologi, sekarang baru melayani Tuhan? Makanya kan banyak orang kan berpikirnya kan negatif, dia bilang. Katanya kalau di dunia nggak berhasil, sekarang lari ke rohani. Kalau duniawinya nggak gagal, dia lari ke rohani. Menurut saya, itulah sebenarnya kesalahan kita sendiri. Tapi menurut saya tidak mau berpikir dari berpikir sudut negatif. Karena itulah proses dia. Karena dia bandel, tidak dengarkan panggilan Tuhan, akhirnya dia menghabiskan waktu 15 tahun di duniawi nggak sukses, dia baru jadi pendeta, lalu melayani Tuhan, beberapa tahun kemudian dia sukses dan diberkati Tuhan. Tapi kan 15 tahun sudah habis, makanya itu waktu menurut ATM adalah waktu yang sia-sia dan tidak bijaksana dalam mengikuti panggilan Tuhan. Nah, karena kita yang tadinya begitu semangat mengikuti jalan Tuhan, lalu memilih jalan yang kita pilih sendiri. Jadi waktunya terbuang sia-sia. Nah, kalau ditanya, kok bisa begitu sih Pak? Guru, saya mau bertanya, kenapa bisa terjadi begitu? Iya, karena Tuhan kalau sudah pilih kita, ya, Tuhan akan selesaikan seperti Yunus di Niniwe. Tuhan sudah pilih Yunus. Yunus lari dari panggilan Tuhan sampai dimakan ikan besar, akhirnya balik lagi untuk memberitakan ke Niniwe untuk meneriakkan tentang pertobatan. Tapi kemanapun orang itu, maksudnya adalah dikejar. Nah, kok Tuhan kayak sepertinya kok maksa sih kalau sudah milih orang, kalau sudah ditentukan dari semula, sudah takdir ilahinya dalam kodanya, kok Tuhan sepertinya kok maksa benar untuk kita dipilih untuk dijadikan alat di tangannya? Jawabannya dalam Roma 9:20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain yang dipakai juga guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaan atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankan juga dalam kitab Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Nah, jadi ayat berkata, siapakah kamu hai manusia, mau membantah Allah? Bukankah dengan segumpal tanah yang sama, Tuhan itu sebagai penjunan berhak ini bikin untuk yang bejana biasa, dan ini bejana yang benda yang mulia? Kan suka-sukanya Tuhan. Dan kau masalahnya sudah ditentukan dari kodanya, dari sebelum dunia dibentuk engkau sudah dipilih untuk jadi tangan alat di tanganmu, tetapi engkau bandel. Waktu Tuhan memanggil engkau waktu umur 30 tahun, engkau menyia-nyiakan waktu itu, engkau cari duniawi, mengejar sukses, karir, akhirnya tidak berhasil. Sekarang umurmu sudah 45 tahun. Artinya 15 tahun kau sudah menghabiskan waktumu. Kok seperti Tuhan maksa? Yaitu ayatnya. Siapa engkau manusia yang dapat membantah Allah? Mau-maunya Tuhan dengan segumpal tanah yang sama, dia mau bikin yang ini yang mulia, dan ini untuk yang biasa. Dan kita nggak ada jalan. Kalau engkau tidak mau mengikuti apa panggilan Tuhan, ya engkau akan dipersiapkan untuk kebinasaan. Jadi keputusan kebinasaan atau kemuliaan adalah dari hati kita. Tuhan sifatnya hanya memanggil, ayo aku memilih engkau sebagai anakku dan aku akan memakai engkau sebagai luar biasa. Engkau tidak mau, ya engkau akan dipersiapkan untuk kebinasaan.
Kalau engkau mau, Tuhan akan persiapkan untuk kemuliaan. Jadi kebinasaan dalam neraka, saya kasih tahu, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan nanti. Kalau engkau melawan Tuhan, tidak melanggar firman-Nya, kau bandel, kau tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan, engkau akan dipersiapkan pada kebinasaan di dalam Gehenna neraka. Tapi saya kasih tahu, mengerikannya Gehenna, mengerikannya neraka itu tidak sebanding dengan kemuliaan akan kau dapat jika engkau manut, taat, berbakti dan berkata, ya Tuhan saya mau. Wah, itu kemuliaannya tidak sebanding dengan neraka jahanam. Neraka jahanam yang begitu mengerikan tidak sebanding akan kemuliaan yang engkau dapatkan jika engkau nurut dan mengindahkan dan mendengarkan panggilan Tuhan. Itu pesan saya. Nah, contoh sekarang. Kita tahu bahwa kita harus menikah, ini contoh aja ya. Kita tahu bahwa kita harus menikah dengan yang seiman. Tapi kita nekat menikah dengan yang tak seiman. Maka keluarga yang dibentuk akan mengalami banyak penderitaan. Nah, kita sudah tahu kan bahwa hidayah Alkitab itu bahwa kita harus menikah dengan seiman. Alkitab berkata harus seimbang dan sepadan. Seimbang dan sepadan. Tapi kita kadang-kadang kan orang bilang love is blind. Cinta adalah buta. Terus kita cinta dengan orang yang tidak seiman. Nah, itu keluargamu yang akan dibentuk akan penuh penderitaan. Nah, kita nggak perlu sebut siapalah artisnya. Anda tahulah artis-artis yang menikah yang beda kepercayaannya, beda agamanya. Akhirnya ujung-ujungnya banyak yang bercerai juga. Ya, jadi itu banyak penderitaan. Karena apa? Dia nggak sevisi, nggak seiman, pemikirannya nggak sama. Jadi banyak ribut. Ini anak-anak mau ikut agama A atau anak-anak mau ikut agama B. Dia ribut masalah agama. Jadi keluarga yang dibentuk tuh banyak penderitaan. Nah, kadang kan susah orang bilang cinta itu buta. Manusia lebih cenderung loh mengikuti hati dan hawa nafsunya. Kita sudah tahu bahwa kita Kristen harus menikah dengan orang yang seiman. Tapi kita ini kadang-kadang sudah tahu, tapi Pak, aku udah cinta Pak. Gimana? Jadi agama apapun dinikahi, akhirnya membentuk keluarga yang banyak ribut dan banyak penderitaan di dalamnya, yang orang luar kadang-kadang nggak tahu. Di luar kayaknya harmonis aja, foto-fotonya di Facebook atau YouTube, video-video bagus, mesra, tapi kita nggak tahu di dalamnya. Namanya beda iman, ya kan? Jadi manusia itu susah untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Manusia lebih cenderung mengikuti apa kata hatinya dan nafsunya saja. Sama aja, kita sudah dikatakan bahwa kita tidak boleh poligami, punya istri dua. Tapi kan manusia itu punya hawa nafsu, mengikuti hatinya, ya kan? Sudah dibilang kita monogami, tidak boleh menikah dengan dua perempuan. Itu namanya disebut sudah selingkuh atau zina, ya. Kita memandang perempuan dan menginginkan dalam hatinya aja, kita sudah zina, apalagi engkau sampai menikah, itu kan sudah pelanggar. Tapi karena manusia itu kan namanya hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu dan hatinya, jadinya begitu keadaannya. Makanya Tuhan selalu berkata, sungguh tak ada yang berakal budi di muka bumi ini, karena tidak ada yang mau menuruti sesuai apa yang Tuhan mau. Oke, sekarang gini. Nah, cinta itu buta, maka firman Tuhan adalah penerangnya. Cinta harus digendong oleh firman Tuhan. Jadi kemanapun firman itu membawa dan menuntun cinta, cinta harus mengikuti saja. Nah, itu Mazmur 119, 105. Firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau ini misalnya firman, ini cintanya. Jadi cinta itu kan buta. Dia nggak, kalau cinta doang nih dia buta. Bisa ABG cinta sama om-om, atau bujangan bisa cinta dengan janda istri atau istri orang, ya kan? Jadi cinta itu buta. Ya, kadang-kadang suami orang dicintai, ada istri orang dicintai, orang bujang cinta sama janda, orang gadis ting-ting nikah dengan duda laki orang. Kan begitu susah, karena cinta itu buta. Maka cinta ini buta, dia akan kemana-mana nih.
dia tidak sejalan dengan firman Tuhan. Makanya kalau begini firman Tuhan, ini cintanya ngegendong. Jadi firman Tuhannya sebagai terang, pelita, senter, lampu, kemanapun firman ini berjalan, sang cinta kan gendong, ngikut aja. Tuh, ngikut aja. Karena terangnya adalah sang firman. Jadi ngikut, dia gendong di bawah atas, ngikut aja cintanya. Itu baru nanti cintanya menjadi lurus, cintanya menjadi bagus, cintanya menjadi mulia, cintanya menjadi murni dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya lagunya ada apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya memperhatikan selama saya menjadi seorang hamba Tuhan dan mengajar di gereja saya sebagai guru rohani untuk mengajar mereka. Saya sudah memperhatikan bahwa memang di dunia ini sungguh tak ada yang berakal budi. Ada orang bilang poligami itu tabu atau poliandri itu tabu. Padahal poligami dan kalau poligami tabu tapi diperbolehkan. Poliandri juga tabu tapi tidak diperbolehkan. Saya juga heran kadang-kadang pemikiran manusia. Ya poliandri itu tabu, poligami itu tabu juga. Tapi kalau laki-laki mau poligami sepertinya tabunya hilang. Kesalahannya hilang, akhlak rusaknya itu hilang, bobroknya hilang. Kelihatan dipandangnya bagus-bagusnya. Tapi kalau dia poliandri dianggapnya perempuannya itu bobrok, tidak berakhlak. Padahal poliandri maupun poligami itu sama-sama tabu dan sama-sama bobrok. Makanya Tuhan bilang, tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun berakal budi. Karena hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Nah, jika nanti ya dalam panggilan hidup kita, jika sampai akhir hidupnya seseorang tidak mau dibentuk dan hidup mau menjadi seperti yang dia pilih, maka kita akan dibuang oleh ke tanah tukang periuk. Jadi kembali lagi tadi, kita dipanggil oleh Tuhan dan kita tidak mendengarkan Tuhan, kita tidak mau taat kepada firman Tuhan, tidak mau mengikuti Tuhan, akhirnya kita hidup semau-maunya secara duniawi, dan kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan sampai akhir hidup kita, maka tanah yang segumpal yang dibentuk Tuhan ini akan dibuang ke tanah tukang periuk. Nah, contohnya siapa? Nah, orang banyak berdebat tentang Yudas Iskariot. Nah, pada sore hari ini saya akan membuka satu rahasia daripada Yudas Iskariot, apa sih hubungannya dengan pejunan dan tanah liat. Nah, seperti ini. Sebelum Yudas dibuang oleh tukang periuk, yaitu Tuhan telah memperingatkan Yudas sebanyak minimal, yang saya catat adalah ada 5 kali. Jadi kalau saya catat adalah 5 kali Tuhan sudah mengingatkan Yudas. Oke, yang pertama, jadi sebelum Yudas ini sebagai segumpal tanah di tangan Tuhan yang mau dibentuk oleh Tuhan Yesus supaya menjadi benda kemuliaannya, sebelum gumpal tanah ini dibuang oleh tukang periuk, ya sudah saya membaca dalam Alkitab ada 5 kali minimal Tuhan sudah mengingatkan Yudas. Yang pertama, Matius 26:24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepada engkau telah mengatakannya. Jadi ada kata, adalah lebih baik orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Kata ya tidak dilahirkan, mungkin banyak orang berpikir yang tidak dilahirkan ya Yudas nggak pernah ada gitu. Itu salah. Sedangkan Yudas harusnya ada, cuma dikatakan tidak dilahirkan. Artinya gini, Tuhan mau daripada orang itu mengkhianati dirinya, menjual dia dengan 30 keping perak, lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Bukan artinya Yudas tidak ada, tetapi tidak dilahirkan artinya mungkin Yudas waktu dihamili, ibunya hamil itu dia keguguran. Mungkin Yudas
waktu masih di perut ibunya keracunan terus mati, atau ibunya itu waktu Yudas lahir karena kesungsang terus mati. Ya, jadi atau Yudas waktu dihamili ibunya mengandung di dalam dia, ya, Yudas ketelan air ketuban lalu mati. Itu yang disebut dengan ia tidak pernah dilahirkan. Tidak dilahirkan artinya Yudasnya ada, tapi waktu lahir mati. Yudasnya ada, tapi waktu di kandungan ibu dia keracunan, akhirnya keguguran. Jadi Yudasnya ada, tapi dia tidak pernah menjadi dewasa dan tidak pernah dilahirkan. Seandainya lahir pun dia meninggal dan dikuburkan waktu bayi. Jadi Tuhan maunya seperti itu. Lebih baik seperti itu. Engkau tidak pernah merasakan nikmatnya dunia ini. Waktu engkau di dalam perut ibumu, engkau mungkin keracunan air ketuban dan kau mati. Mungkin engkau waktu lahir meninggal karena sudah terlalu lama misalnya di dalam perut ibumu, dan engkau akhirnya sudah tidak bernapas dalam perut ibu, dan akhirnya engkau lahir di operasi cesar, akhirnya tidak hidup tapi meninggal. Jadi itu yang Tuhan maksud. Jadi, nah, apa sih yang Tuhan ingatkan? Yang pertama, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata, anak manusia memang pergi akan sesuai dengan kitab suci, tapi celakalah yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Lalu Yudas menjawab Tuhan Yesus, bukan aku ya Rabi yang menyerahkan engkau, maksudnya begitu. Tuhan Yesus bilang, engkau telah mengatakan. Jadi waktu itu malam itu Tuhan Yesus langsung tembak, engkau sudah mengatakannya. Tapi nggak sadar loh, Yudas nggak sadar loh. Waktu Yesus bilang, engkau sudah mengatakannya, Yudas nggak nge dia. Itu peringatan yang pertama. Dia sebelum gumpalan tanah liat ini dibuang oleh tanah Priok, Yudas sudah di peringatan yang pertama. Nggak nge dia. Yang kedua adalah Lukas 22:21. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Tetapi celakalah orang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkan ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara kedua belas murid itu. Jadi Lukas 22 itu sebenarnya Yesus sudah ngomong, bukankah kalian yang 12 ini, bukankah aku yang memilih kalian? Tapi di antara kalian itu seorang adalah iblis. Jadi Tuhan udah terang-terangan ngomong. Yang kedua nih, terang-terangan ngomong, di antara kamu tuh iblis loh. Tapi Yudas nggak nangkep mungkin malam itu dia. Oke, yang ketiga, Yohanes 13:21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya, Yohanes 13:21 ya. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk di sebelah Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Jadi pada malam perjamuan itu mereka sudah gerasak gusuk 12 murid Yesus. Karena Yesus berkata, aku berkata kepadamu, di antara kamu ada yang akan menyerahkan aku. Lalu murid lain yang ragu-ragu siapa yang dimaksudkan berkata kepada murid yang dikasihnya dan bersandar dekat dengan Yesus. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanya siapa yang dimaksudkannya. Jadi jatuhnya begini, kalau Anda lihat gambar perjamuan kudus ya Tuhan Yesus yang benar ya, yang komplit dan sempurna. Jadi ini Tuhan Yesus. Ini sebelahnya adalah Yohanes, murid yang dikasihnya. Sebelahnya itu adalah Petrus.
Nah, kalau Anda perhatikan, gambar yang benar, Petrus itu lagi begini. Di tangan sebelahnya tuh pegang pisau, itu benar itu. Ini sedang menceritakan Yohanes 13:21. Jadi, saya gambarkan ya, ini dia pegang pisau. Sebenarnya Petrus begini. Guru tadi ngomong, salah satu dari kita akan menyerahkan kepada dia. Coba lu tanya kepada guru. Jadi kan ini Yohanes, ini Petrus ya. Jadi Petrus, ini Yohanes ya. Itu Yesus. Jadi sambil pegang pisau, si Petrus ngomong begini. Coba tanya Yohanes. Siapa yang dimasukkan guru itu? Oke lah. Lalu si Yohanes yang di sebelahnya itu nanya sama Tuhan Yesus. Tuhan, guru, siapa murid itu Tuhan? Ini loh yang akan aku celupkan roti ini kepadanya, dia itulah akan menyerahkan aku. Tapi waktu Yesus ngomong sama Yohanes, rupanya ngomongan ini bahwa bahwa roti akan kucelupkan ini akan kuberikan kepada dialah orangnya. Itu tidak disampaikan kepada Petrus di sebelahnya. Jadi Yesus ngomong sama Yohanes, Yohanes tidak menyampaikannya. Itu keadaannya bisik-bisik, saya kasih tahu. Ini cerita Yohanes 13:21 ini bisik-bisik. Coba tanya Yohanes, siapa orang yang menyerahkan dia? Oke lah, aku tanya guru ya. Ditanya sama guru, ini loh roti aku celupkan nanti itu orangnya. Nah, ngomongan ini tidak disampaikan kepada Petrus. Kalau disampaikan kepada Petrus, maka malam itu Yudas pasti mati. Karena memang si Petrus sudah pegang pisau. Maka kalau Anda perhatikan gambar perjamuan kudus yang benar, gambar perjamuan kudus yang benar, ya, ada gambar yang lengkap itu. Petrusnya sedang pegang pisau, itu benar. Makanya ngomongannya Yesus kepada Yohanes tidak disampaikan kepada Petrus. Kalau disampaikan sudah dituja si Yudas Iskariot, malam itu pasti mati Yudas. Anda kan belum tahu cerita ini kan? Nah, di Anthropos Theos saya menjelaskan ini. Makanya kenapa gambar perjamuan kudus itu Petrus pegang pisau di sebelahnya sambil begini. Itu dia sedang bertanya kepada Yohanes. Yohanes suruh tanya kepada gurunya. Terus guru Yesus ngomong sama Yohanes. Ngomongan Yesus tidak disampaikan kepada Petrus. Kalau disampaikan malam itu Yudas mati. Yudas pasti mati. Tahu sendiri Petrus, ya. Prajurit aja dipotong lah kupingnya. Karena bawaannya emosi. Nah, itulah ngomongan Yesus tidak disampaikan kepada Petrus pada malam itu. Nah, inilah yang ketiga. Jadi Yesus sudah ngomong terang-terangan, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara kamu akan menyerahkan ke aku. Yudas kan ada di situ waktu Yesus ngomong begitu. Yudas masih nggak ngeh juga, nggak nangkep apa dimaksud gurunya. Gurunya udah terak-terakan. Malam ini ya aku terharu nih ya, dan aku bersaksi kepadamu, sesungguhnya di antara kamu akan menyerahkan aku. Yudas ada di situ. Nggak ngeh juga, nggak nangkap juga, nggak nyadar juga. 3 kali. Oke, yang keempat. Yohanes 13:21. Dan sesudah Yesus menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus sudah berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi Yohanes 13:21 ini sebenarnya adalah ada kesalahan terjemahan dalam terjemahan Ela itu bunyinya, dan sesudah Yohanes 13:21 saya ulangi. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi ada kata kerasukan iblis si Yudas. Sebenarnya itu adalah terjemahan yang salah. Kalau dibilang kerasukan iblis, Anda kalau ngomongin tentang kata-kata kesurupan, kerasukan, kesannya apa? Apa yang Anda tangkap? Coba. Ya, kerasukan, kesurupan. Kalau pakai kata-kata itu kesannya apa? Orangnya apa? Dimasukin roh setan. Orangnya nggak sadar. Bukan begitu gambarannya. Gambarannya kan seperti itu. Orangnya nggak sadar. Ini adalah terjemahan yang kurang tepat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sore hari ini saya akan bantu perbaiki terjemahan ini supaya tepat. Supaya jangan ada kesan Yudas itu kerasukan, kesurupan iblis, nggak sadar, lalu tidak bisa dipersalahkan. Kan orangnya kesurupan. Orang kesurupan kan nggak sadar. Masa dilempar ke neraka? Dia nggak punya kesadaran. Nah, oke. Makanya malam ini saya sebagai pemimpin visi daripada Anthropos Theos Ministry akan saya
perbaiki supaya tepat seperti apa yang Alkitab mau. Oke. Apa yang dimaksud dengan kerasukan iblis? Kerasukan iblis berasal dari kata eser komai. Eser komai. Yang artinya masuk secara harfiah atau kiasan. Jadi masuk, iblis masuk secara kiasan atau harfiah. Jadi nggak benar-benar kesurupan. Nggak begitu. Secara kiasan. Nanti saya jelaskan apa dimaksud dengan eser komai. Terjemahan lama, sekarang saya pakai terjemahan lama dulu. 13:27. Sesudah Yudas menerima sesuap itu, masuklah iblis ke dalamnya. Lalu kata Yesus kepadanya, barang siapa yang kau berniat, perbuatlah lekas. Jadi diterjemahkan dalam terjemahan lama, masuklah iblis ke dalamnya. Jadi sebenarnya nggak ada kata kesurupan atau kerasukan, tapi masuklah iblis. Sesuai dengan kata aslinya, eser komai. Masuk secara harfiah atau kiasan. Oke, saya buka satu terjemahan lagi. Terjemahan ILT, Indonesian Literal Translation. Oke. Dan sesudah pecahan roti itu, kemudian Satan masuk ke dalam orang itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang kau lakukan, lakukanlah segera. Satan masuk ke orang itu. Masuk. Secara kiasan, harfiah. Bukan kerasukan. Kalau kerasukan itu nyata, real, bukan kiasan. Kalau kesurupan, kerasukan itu real masuk. Bukan kiasan, oke? Nah, sekarang, lalu apa yang dimaksud dengan kata masuk di sini? Nah, kalau Anda perhatikan, apa yang dimaksud dengan masuk ya? Jadi saya tidak pakai kata kerasukan atau kesurupan. Ini saya ubah dulu menjadi eser komai. Masuk secara kiasan. Nah, apa yang dimaksud dengan kata masuk di sini? Oke, iblis masuk ke dalam Yudas. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan dalam Yohanes 13:2. Berbunyi seperti ini. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Terjemahan ILT saya pakai lagi. Dan ketika berlangsungnya perjamuan malam, tak kala si iblis menebar benih ke dalam hati Yudas Iskariot anak Simon agar ia mengkhianati dia. Jadi terjemahan yang tepat adalah eser komai, itu berarti masuk secara kiasan. Atau iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Atau iblis telah menebar benih di dalam hati Yudas. Jadi itu yang tepat. Bukan kerasukan, bukan kesurupan. Itu terjemahannya kurang tepat. Saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi gara-gara kata kerasukan, kesurupan, banyak orang jadi salah tangkap, salah memahami. Kalau main kerasukan, kesurupan, begitu, nggak sadar. Nanti orang berlogika, kalau orang nggak sadar, ya nggak layak dihukum di neraka. Orangnya nggak sadar, orang mabok layak nggak dihukum? Kan nggak, orang mabok. Orang kerasukan layak nggak dihukum? Enggak, mabok namanya juga. Ya kan, nggak bisa susah nanti. Sebenarnya bukan kata kerasukan atau kesurupan, tapi masuk secara kiasan, eser komai. Artinya iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, atau iblis telah menebar benih ke dalam hati Yudas Iskariot. Nah, apa yang dimaksud dengan menebar benih, membisikkan hati di dalam hati Yudas? Nah, itu namanya dalam bahasa Ibrani, dengar ya, saya ulangi pelan-pelan nih. Hasyaprah. Menebar benih ke dalam hati manusia atau membisikkan di hati manusia. Iblis yang menebar benih dan membisikkan di hati manusia. Bahasa istilah Ibrani adalah hasyaprah. Hasyaprah itu artinya rancangan jahat. Hasyaprah itu reka-reka yang jahat. Lawannya adalah hasyab Elohim atau rancangan Allah atau reka-reka Allah. Jadi lawan dari hasyafra itu hasyab Elohim dalam bahasa Ibrani. Jadi membisikkan, menabur benih dalam hati manusia. Iblis itu dalam istilah Ibrani hasyafra atau mereka-rekakan yang jahat atau rancangan jahat. Lawannya adalah hasyab Elohim atau rancangan Allah. Nah, hasyafra itu saya permudah saja supaya gampang mengerti.
Hasyaprah itu artinya hati manusia yang diremote control oleh iblis supaya manusia ikut maunya iblis. Itu hasyaprah. Terjemahan gampangnya. Saya ulangi. Hasyaprah adalah secara gampangnya hati manusia yang diremote control oleh iblis supaya manusia itu ikut maunya iblis. Gimana sih Pak cara meremote control hati manusia si iblis ini? Bagaimana si guru? Iblis membisikkan di hati Yudas. Bagaimana si guru? Iblis menabur benih di hati Yudas. Dengar nih. Ini nih namanya hasyaprah. Di dalam Kejadian 4:6, firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini namanya hasyaprah. Rancangan jahat dari si iblis. Reka-reka si jahat dari si iblis. Nah begini. Hasyaprah itu seperti ini. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi manusia ya diberi kuasa oleh Tuhan untuk menangkal godaan iblis, menangkal benih yang ditaburkan iblis, menangkal bisikan iblis. Itu namanya hasyaprah. Dan manusia apapun agamanya, dengar nih, manusia apapun agamanya telah diberi kuasa untuk menolak hasyaprah, untuk menolak godaan iblis, untuk menolak eserkomai daripada iblis. Nah begini, kalau Anda, nih dengar nih yang laki-laki, kalau Anda lagi bengong, ya nggak mikir apa-apa, tiba-tiba suka lewat deh pikiran porno, bener nggak? Anda nggak mikir apa-apa, suka pikiran porno lewat aja dia. Itu namanya hasyaprah. Iblis itu sedang menyuntikkan satu pikiran porno lewat. Dan dia sangat menggoda engkau. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Jadi kita bengong aja. Suka lewat pikiran porno. Dia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Dalam nama Yesus, pergi. Atau yang perempuan juga gitu. Lagi bengong, tiba-tiba pikiran porno lewat. Bisa terjadi. Dia sangat menggoda engkau. Atau Anda baru berantem sama orang. Terus Anda berantem tuh ngomel-ngomel, marah-marah, murka Anda. Terus Anda pulang ke rumah. Waktu Anda pulang ke rumah, Anda duduk sebentar. Di dalam pikiran ini berkecamuk banyak pikiran. Nggak tahu dari mana. Padahal ya, Anda sudah nggak mikir lagi pertengkaran tadi. Tapi waktu duduk di rumah, begitu banyaknya pikiran berkecamuk yang seakan menggoda engkau. Hajar aja, bunuh saja, hajar dia. Dia sudah melecehkan engkau. Dia sudah mempermainkan harga dirimu. Sekarang ambil golok dan cari orang itu dan bunuh dia dan mutilasi dia. Nah, jadi kayak ada pikiran yang berkecamuk itu. Itulah hasyaprah. Itulah pikiran yang menggoda engkau. Engkau harus berkuasa atasnya. Makanya saya kasih tahu, apapun agamanya, ya, iblis tidak bisa dipersalahkan. Kalau engkau memperkosa, engkau membunuh, ya, engkau merampok, korupsi, apapun kejahatan yang kau lakukan, iblis tidak bisa disalahkan. Orang selalu bertanya, oh saya berbuat maksiat karena godaan iblis. Iblis yang disalahkan. Enggak. Alkitab bilang, ia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Apapun agamamu. Saya kasih tahu. Pikiran itu suka lewat sendiri. Kita bengong diem, lewat sendiri tuh. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran porno, pikiran-pikiran keamarahan, kepikiran-pikiran yang mau bunuh orang, pikiran-pikiran mau pukul orang. Itu lewat. Dia sangat menggoda engkau. Dan engkau harus berkuasa atas. Itulah pikiran yang disuntikkan iblis kepada pikiran kita. Itu yang namanya hasyaprah.
eser komai yang dimasukkan ke dalam pikiran kita. Jadi gini, Roh Kudus dari dalam, dari hati kita, ingin supaya dengan hidup dengan roh, dengan hati kita diperbaiki, maka pikiran kita diperbaiki, maka perilaku kita diperbaiki. Oke, hati kita diperbaiki supaya pikirannya positif. Kalau hatinya masih jahat, dari hati timbul segala pikiran jahat, perzinahan, percabulan, keserakahan, bebal. Kalau itu yang masih ada ya nggak bisa. Makanya Roh Kudus itu dari dalam memperbaiki hati kita yang jahat itu, ya sudah bagus, lari ke pikiran. Pikirannya dibenarkan supaya bagus, murni. Kalau pikirannya bagus, positif, maka tubuh ini akan melakukan sesuatu yang kudus. Misalnya hatinya suci, murni, maka pikirannya positif, maka kita melakukan kebaikan demi kebaikan, akhlak mulia demi akhlak mulia, dan berbudi luhur perilakunya. Kalau hatinya jahat, pikirannya suuzon, bisa-bisa pukul orang. Saya marah, saya pukul kamu, anggotanya jadi rusak. Daging kita hancur. Karena hati kita jahat, pikiran suuzon, kita pukul orang, kita maling, kita berzina, kita selingkuh, kita bercabul. Nah, karena hatinya, dari hati timbul percabulan, perzinahan, pikiran jahat, suuzon. Segala pikiran jahat, suuzon. Makanya Tuhan perbaiki hatinya, Roh Kudus dari dalam, memperbaiki pikiran supaya anggota tubuh dagingnya jadi benar. Iblis dari daging menggoda. Masuk ke dosa dari mana? Seperti yang minggu kemarin saya sudah khotbah, dari 5 panca indera. Lidah, kuping, mata, kulit, ya, semuanya 5 panca indera. Itu masuk melalui daging kan? Iblis itu menggoda dari luar. Dia ingin merusak nih, merusak pikiran. Makanya kalau kita melihat perempuan cantik atau pikiran ngerasnya keluar, karena hatinya penuh perzinahan, penuh percabulan. Waktu iblis melalui daging ini masuk ke dalam panca indera kita, pikirannya langsung aneh-aneh. Langsung mungkin bilang begini, ini perempuan kayaknya semalam saya pakai 300.000, saya mau tuh. Nah, pikiran sudah mulai berkecamuk, pikiran aneh-aneh. Karena masuknya dari daging. Dari daging, nih ya, masuk ke hati. Kalau hati manusia dirusak oleh iblis dengan hasyapra, maka rohnya dan jiwanya akan binasa ke neraka selama-lamanya. Ya, percabulan, zina, korupsi, pukul orang, bunuh orang, ya pasti masuk neraka kan? Nah, begini. Iblis dari daging menuju pikiran. Roh Kudus dari hati kita menuju pikiran juga. Untuk memperbaiki daging. Iblis dari daging menghancurkan pikiran dan merusak hati kita. Nah, kedua kekuatan ini, iblis dari luar, Roh Kudus dari dalam, ketemunya di sini. Makanya disebut pikiran manusia adalah medan pertempurannya. Medan pertempuran ini banyak berkecamuk pikiran-pikiran suuzon, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran berzinahan, percabulan, maki orang, ego, semuanya berkecamuk. Nah, itulah iblis memanfaatkan dari luar ke daging kita, menyuntikkan hasyapra untuk mempengaruhi hati. Supaya hatinya mau melakukan kehendak iblis. Nah, itulah saya bilang, hasyapra adalah bahasa gampangnya hati manusia yang diremote kontrol oleh iblis supaya manusia itu ikut mau iblis. Jadi iblis dari luar bertempur dalam pikiran untuk mempengaruhi hati kita supaya kita dengan ikhlas melakukan apa yang iblis mau. Percabulan, perzinahan, open BO, PSK, transgender, memukul, berantem, pembunuhan, perkosaan, wah yang hancur-hancur, yang akhlak bobrok semua. Karena dipengaruhi pikiran kita. Merusak hati. Iblis dari luar, Roh Kudus dari dalam. Ketemunya di sini. Dari luar, dari dalam. Ketemunya pertempuran. Makanya suka digambarkan sebelahnya gambar Lucifer, sebelahnya gambar malaikat. Itu sebenarnya pertempurannya di sini. Nah, itulah hasyapra. Jadi bukan kerasukan. Jadi bukan kesurupan. Itu adalah iblis menabur benih
Iblis membisikkan di hati Yudas. Sebenarnya Alkitab sudah berkata engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah 4 kali membantu Yudas. Ya, saya sudah baca tadi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bukan aku ya Rabi dalam Matius 26. Engkau telah mengatakan. Yang kedua adalah namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksud adalah Yudas. Ngomong terang-terangan 2 kali. Yesus ini lagi mau bantu loh. Mau bantu Yudas supaya dia selamat. Karena ini sebentar lagi kalau ini nggak bisa diselamatkan, ini akan dibuang, tanah gumpal liat ini akan dibuang oleh di tanah tukang periuk. Yang ketiga adalah aku berkata kepadamu sesungguhnya, Yohanes 13:21. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. 3 kali. Yang keempat, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kemasukan iblis. Maka Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah. Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah. Ngomong terang-terangan. 4 kali. Tuhan itu sedang menyelamatkan Yudas. 4 kali ya? 5 kali. Dengarkan. Lukas 22:47. Waktu Yesus masih berbicara datanglah segerombolan orang sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 rasul itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Ini yang terakhir di Taman Getsemani. Jadi waktu di Taman Getsemani mau ditangkap, Yudasnya meluk, cium Yesus. Yesus masih ngomong, ya Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman ya. Jadi waktu iblis sedang memperebutkan hati Yudas dengan hasyabra, Yesus sedang membantu 5 kali mengingatkan Yudas. Supaya Yudas ini jangan sampai binasa. Tapi Yudas nggak ngeh. Dia tetap memilih untuk menjual Yesus. Dia tetap memilih untuk mengkhianati Yesus. Siapa yang bisa dipersalahkan? Manusia harus bertanggung jawab apa yang dia putuskan. Yesus itu mengasihi Yudas loh. Sampai 5 kali dia mengingatkan sebelum Yudas sebagai segumpal tanah lihat mau dibuang tukang periuk. Perhatikan ini. Tahukah kita mengapa 30 uang keping perak Yudas dibelikan tanah tukang periuk? Anda nggak tahu? Nggak tahu kan? Anda tahu atau nggak nge selama ini? Mengapa 30 keping uang perak itu dibelikan tanah tukang periuk? Anda ngerti nggak? Saya jelaskan gitu. Matius 27:7. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Nah, lihat nih. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu ke tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Supaya genaplah yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Ya, jadi gini. Saya baca dulu, nanti saya jelaskan. Kisah 1:18. Yudas ini tuh telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang. Jadi jabatan diambil oleh Matias. Begini. Perhatikan ini. Tukang periuk bejana kan suka pelarikan tuh suka puter. Waktu dia puter-puter, dia lihat kok banyak kerikil. Wah, ini harus dibersihin dulu kerikilnya nih. Lalu dia taruh, dibersihin. Dia bentuk lagi, putar lagi. Aduh, banyak ini nih, banyak kotoran sampah-sampah. Dia ditaruh lagi sini, dibersihkan sampah-sampahnya. Dia putar lagi, terus dijemur. Kok bentuknya miring-miring, retak sih? Diambil lagi. Aduh, ini tanah jelek bener sih. Dia banting, pak.
Pok, dilembutkan lagi, dibersihin sampah-sampahnya. Itu sampah hati kita itu, kotoran. Ke-14 Yesus yang ajarkan dari hati timbul segala pikiran jahat, percuma itu dibersihin sampah-sampahnya, banting lagi, kasih air lagi, dilembekin lagi, diputar lagi, bikin kendi ya, bikin bejana, bikin pot bunga, putar. Kalau dibuka putar, bentuknya kok jelek, dijemur, retak nih tanah. Aduh, ini tanah udah nggak bisa diperbaiki lagi. Tanahnya jelek, sampahnya udah dibersihin, kerikilnya udah dibersihin, tetap aja kalau udah bentuk kendi, bejana, dijemur, kok retak. Kata tukang bangunan, tanahnya jelek, udah buang aja ke belakang. Saya kasih tahu. Tempat orang bikin bejana, tempat orang bikin kendi yang putar itu, di belakang rumahnya itu ada seperti bukit kecil. Bukit kecil itu adalah tumpukan-tumpukan tanah yang sudah dicoba oleh sang tukang periuk bikin. Itu tanahnya jelek. Setiap tanah jelek dan tidak bisa dibentuk lagi, maka penjunannya bilang, tanahnya jelek. Lalu dia gampang aja begini nih. Ambil, tanahnya jelek ini, nggak bisa bikin kendi, pot bunga juga jelek, letak dulu. Lalu dia begini, dilempar ke belakang tanpa melihat nih. Namanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, numpuk di belakang. Seperti ada bukit kecil di belakang tanah tukang periuk. Nah, itulah kenapa uang 30 peraknya Yudas dibelikan tanah tukang periuk. Tuhan mau bilang, Yudas ini tanahnya jelek. Tanahnya jelek, kata Tuhan. Dibentuk-bentuk nggak bisa. Saya sudah ingatkan 5 kali, kata Tuhan. Tanahnya nggak bisa dibentuk, kata Tuhan. Lalu Tuhan bilang, lempar ke tanah. Makanya 30 uang perak dibelikan tanah tukang periuk. Dan Yudas dikubur di tanah tukang periuk itu. Makanya bangkainya Yudas itu dilempar ke belakang, ke tanah tukang periuk. Di sanalah pekuburan Yudas. Tahu nggak apa itu? Tanah kumpulan tanah jelek, tanah-tanah yang afkir, yang tidak bisa dipakai lagi, yang sudah nggak mau dilihat lagi oleh penjunannya, tanah tukang periuknya. Tukang periuk udah nggak mau lihat lagi. Itu tahu apa? Bukit kecil di belakang tukang periuk itu apa, tahu nggak? Itu Gehenna. Gehenna dari kata Gehinom, lembah yang ada di Israel, tempat pembuangan sampah, mayat orang jahat, anjing bangke, kecoa, apinya seperti nyala tapi tidak nyala, tapi di dalamnya membara. Kecoa, bangke, tikus, semua ulet belatung, semua ada di sana. Jadi lembah Gehinom dipakai oleh Tuhan sebagai gambaran Gehenna. Gehenna itu dari makanya kalau terjemahan bilang neraka jahanam. Jahanam itu dari kata Gehenna, artinya neraka jahanam. Jadi Yudas tanahnya jelek, makanya dilempar oleh Tuhan di tanah tukang periuk. Makanya 30 keping perak itu dibelikan tanah tukang periuk. Dan bangkainya Yudas dikubur di sana. Artinya itu adalah kumpulan tanah jelek yang sudah dipersiapkan untuk kebinasaan. Tuhan sudah usahakan sampai 5 kali mengingatkan Yudas. Nggak ngeh-ngeh juga Yudas. Tuhan sedih nggak? Sedih. Makanya dalam Yohanes 13:21 bunyinya begini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan. Nangis Tuhan. Ini kalau nggak bisa diselamatkan, binasa Yudas ini. Tuhan udah coba sampai 5 kali. Ternyata tanahnya jelek. Yudas ini tanahnya jelek, dibentuk-bentuk nggak bisa, retak, diputer-puter nggak bisa. Campur banyak sampahnya, banyak pasirnya, banyak kerikilnya, tercampur dengan tanah kuning, campur nggak bisa diperbaiki. Sudahlah, dibuang ke belakang. Jadi di belakang tanah tukang periuk itu ada bukit kecil, tempat pembuangan tanah-tanah jelek. Jadi gambaran ini
Yudas itu tanah 30 keping perak dibelikan tanah tukang berut yang bukit itu. Untuk bangkainya dibuang di sana, dikubur di sana. Itu adalah Gehenna, neraka jahanam. Bagaimana nggak terharu Tuhan? Nangis Tuhan itu. Diingetin 5 kali sampai di taman Getsemani. Tuhan masih bilang, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Masih diingatkan pada terakhir kalinya. Begitu cintanya Tuhan kepada Yudas. Anda harus mengerti ini. Kalau engkau bandel, kau akan banyak masalah, pencobaan, musibah, malapetaka, apes, sakit. Kalau kau semakin taat, malapetaka makin jauh, musibah makin jauh, masalah makin jauh. Apapun akan makin jauh. Sakit makin jauh. Kalau kau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Saya tidak mau bilang tentang taat yang seperti yang dikhotbahkan di gereja. Saya mau bilang taat gini. Lakukan 10 command, 10 perintah Tuhan tanpa meleset. Kalau Tuhan bilang jangan berzina, jangan berzina. Tuhan bilang jangan berdusta, jangan pernah bohong. Tuhan bilang jangan mencuri, jangan mencuri. Hukum Taurat berkata jangan berbuat curang, kau jangan curang. Perjanjian Baru bilang jangan maki orang, kau jangan maki orang. Jangan pukul orang, jangan pukul orang. Jangan sombong, jangan sombong. Kalau kau sombong, kau akan banyak masalah. Pencobaan, musibah, malapetaka, ada aja terlilit hutang. Itu karena kau bandel. Terakhirnya, dalam kebandelanmu itu, Tuhan coba bentuk engkau sampai akhir hidupmu. Tuhan akan terus mengingatkan engkau dengan caranya yang ajaib. Mungkin tiba-tiba ada teman ulang, bang, abang udah jangan jadi begal lagi bang. Jadi rampok oleh Tuhan, abang sudah tua bang, lebih baik bertobat. Itu sebenarnya peringatan terakhir dari Tuhan melalui temannya itu. Peringatan terakhir untuk dia dari temannya itu. Karena abis dia ngomong bisa saja terjadi besok dia lagi nyebrang, dar, tabrakan, mati. Padahal 3 hari yang lalu atau besok kemarin sudah diingatkan oleh temannya, bang, sudah tua bang, berhenti jadi begal, berhenti jadi perampok bang, bertobat bang. Itu semua peringatan terakhir. Ternyata 3 hari kemudian dia sakit jantung, mati. Dia kecelakaan, mati. Sebenarnya 3 hari yang lalu temannya sudah mengingatkan. Itu adalah peringatan dari Tuhan melalui temannya itu. Jadi kau sampai titik terakhir, akhir hidupmu, kau dibentuk. Tidak bisa seperti yang Tuhan mau. Tanahmu jelek, tanahmu buruk, banyak sampah, kerikil, batu, tercampur tanah kering, tanah kuning, tanah hitam. Kau akan Tuhan bilang, tanahnya jelek, tidak bisa dibentuk menjadi kendi, tidak bisa dibentuk menjadi pot bunga yang indah. Lempar ke belakang, ke tanah tukang periuk. Itulah Gehenna, neraka jahanam. Inilah sebenarnya yang banyak gereja tidak mengerti. Berdebat tidak ada habis-habisnya tentang Yudas masuk neraka atau sorga. Padahal dengan gambaran penjunan dan tanah liat sudah tergambar jelas. Yudas binasa untuk selama-lamanya, dilempar ke tanah tukang periuk dengan harga 30 keping perak. Nah, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatan, lalu jatuh terlungkup dan perutnya terbelah. Jadi kalau orang berargumen, kan bukan Yudas yang beli. Ya, tapi di mata Tuhan 30 keping ini adalah kejahatannya Yudas. Setelah Yudas mati jadi bangke, 30 pereng ini dibelikan oleh siapapun, itu dianggap adalah yang membeli adalah Yudas. Karena 30 keping perak ini menurut pandangan Tuhan itu adalah milik Yudas. Upah kejahatan Yudas. Jadi siapapun yang membeli itu tidak masalah di mata Tuhan. Tapi itu tuh uang adalah milik Yudas. Dan melalui orang lain dibelikan tanah tukang periuk.
Dan bangkainya Yudas dikubur di sana, dilemparkan ke belakang tanah tukang periuk. Itulah Gehenna, neraka jahanam. Nah, setelah Anda mendengar khotbah saya berharap Anda bahagia, mendapat pencerahan, dan tidak berdebat lagi tentang Yudas masuk neraka atau surga. Ya, seharusnya orang yang sudah terlalu banyak diberi pengetahuan oleh Tuhan sudah semakin taat dalam kehidupannya. Jadi tidak ada istilah lagi tidak mengerti kehendak Tuhan. Lukas 12:47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia harus menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepada yang banyak diberi, maka kepadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kau kalau dikasih tahu Tuhan pengetahuannya, dikasih illumination yang terbaru, rema terbaru, engkau semakin dewasa, semakin tahu, dan kau harus semakin taat. Perhatikan hidupmu. Teguran dari saudara, teguran dari teman, teguran dari orang tua, teguran dari pendeta atau khotbah, pendeta lagi khotbah tiba-tiba kau merasa kok pendeta itu seperti khotbah saya, ngotbahin saya ya. Kamu harus segera, oh Tuhan, saya memang salah Tuhan. Inilah teguranmu hari ini, terima kasih Tuhan. Harus begitu. Jangan sampai di akhir hidupmu kau tidak mendengarkan Tuhan. Kau akan dibuang seperti Yudas di tanah tukang periuk. Roma 12:2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan mau kita mencapai 4 hal. Engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semakin kau harus tahu banyak pengetahuan, kau harus makin taat. Tinggalkan kejahatan, jangan berbohong lagi, jangan mencuri lagi, jangan curang lagi, jangan maki orang lagi, jangan suuzon lagi, bersikap rendah hati, jangan sombong. Ya, belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Yang gampang-gampang aja. Jangan maki orang, jangan pukul orang. Kalau engkau emosi, kamu jangan pukul orang. Itu yang gampang-gampang aja. Jangan mencuri, jangan curang. Kalau kerja di perusahaan, jujur kepada bos. Jangan bikin bos bilang, kamu beli bensin ya, 10 beli bensin ya, ini duitnya. Kamu nanti cas aja. Kamu isi kendaraan misalnya 20 liter ya, kamu bikin bon 25 liter, itu curang. Berhenti yang seperti itu. Taati firman Tuhan, maka kau akan mendapatkan kemuliaan dan akan diberkati. Bukan hanya kemuliaan di masa yang akan datang, tapi di kehidupan ini kau akan dapat kemuliaan Tuhan. Diberkati hidupmu, dan apapun yang kau lakukan selalu berhasil. Nah, inilah daripada episode kedua yang terakhir, penjunan dan tanah liat. Mari kita belajar dari pemahaman malam ini bahwa kita harus menjadi gumpalan tanah yang mau dibentuk Tuhan menjadi benda yang mulia. Oleh karena itu, mari kita angkat satu lagu, kembali lagi, engkau penjunan dan ku tanah liat. Membentuk hidup kami, mengubah hati kami, supaya kami semakin hari semakin serupa seperti Engkau. Di dalam semua yang kami pikir, kami rasakan, kami katakan, kami perbuat dalam hidup kami, satu tujuan kami, yaitu menyenangkan hati-Mu. Ubahkanlah kami Tuhan. Ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Nyanyikan bersama, ubah hatiku, ubah hatiku. Ini doa kami Tuhan, menjadi
baru. Ubah kami. Ubah hatiku Seperti diri. seperti dirimu. Ini hidup kami Tuhan. Engkau penjuru, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Engkau penjuru. Engkau penjuru, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku Tuhan. Ubah. Sampai di sini dulu kita membahas penjunan tanah liat. Semoga semua manusia berbahagia, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.